ya fail. Ya, tapi Bunda Maria tuh gambarnya juga kepalanya kan ada kain penutup gitu ya. Rambutnya itu tutup kain. Ya, itu agak salah paham sih itu sebenarnya. Sebenarnya salah paham dari 1 Korintus 11. Sebenarnya salah paham di situ. Kalau yang benar ya tidak, dia tidak memakai itu. Dia sudah tidak lagi Yahudi. Kalau Yahudi masih, ya Ribka misalnya itu masih pakai pakai telekung namanya. Telekung itu veil, ya. Itu untuk menyambut menyambut seseorang itu pakai veil, ya. Tetapi Maria ini dia peralihan. Tadinya menyembah Yahweh berubah menjadi menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pada saat dia sudah lahir, padahal dia dulu penyembah Yahweh bersama dengan Imam Yakaria. Seorang imam itu pasti nyembah Yahweh. Tiba-tiba Yesus lahir, Imam Yakaria dan Maria ganti menyembah. Sudah nggak Yahweh lagi, tapi berubah menjadi Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kelak Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu adalah Yesus di Wahyu 1 ayat 8. Tidak mungkin dia, aku nyembah Yesus, Yesusnya masih jadi bayi. Nggak mungkin. Dia mengatakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu sebenarnya Yesus roh di surga. Karena nanti Yesus setelah naik ke surga dia bilang, aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Udah nggak ada Yahweh di perjanjian baru ya. Tidak pernah ada Yahweh di perjanjian baru. Aneh, sampai hari ini masih ada orang yang ngomong nyembah Yahweh. Perjanjian baru aja udah nggak ada waktu zaman Yesus bayi. Yahweh udah dibentuk menjadi manusia. Yesaya 43:10 yang kayak gini nggak ada orang ngerti. Ya, saya juga heran ayatnya ada kok. Kok bisa nggak ngerti ya? Ayatnya ada. Oh iya Pak Hati deh, gambar Yesus tadi itu berarti kan banyak juga tuh Pak. Kalau kita nonton kesaksian-kesaksian murtadin kayak gitu ya, yang ngakunya murtadin itu katanya ketemu Yesus katanya gitu, rambutnya panjang, pakaiannya lusuh, terus ceritanya ya kayak gitu-gitulah. Jadi seolah-olah tuh sama seperti yang beredar-beredar di buku-buku rohani Kristen gitu, gambar-gambar Yesus itu kayak model kalender kayak gitu, yang bule, rambutnya panjang, gondrong gitu. Itu mereka penglihatannya tuh berarti penglihatan mereka benar-benar melihat sesosok yang kayak begitu kah? Atau melihat sosok yang kayak begitu tapi ternyata itu bukan Yesus yang menghampiri mereka kah? Pakai gimana Pak Hati? Itu namanya kena prank kuadrat. Kena prank kuadrat. Kena prank kuadrat ya toh. Ya Anda yang dengar cerita orang murtad ya toh. Dari Muslim jadi ngakunya Kristen ya toh. Ketemu Yesus kena prank kuadrat itu ya. Ini sederhana saja. Kalau dia benar-benar lihat Yesus, ya toh, emang dia percaya Yesus. Kalau dia lihat Yesus nih, saya pernah dibawa ya. Saya bersaksi karena saya percaya Yesus, saya menyembah Yesus. Logis dong, HTD percaya Yesus, HTD dapat hikmat tertentu dari Yesus, logis dong. Lah mereka kan nggak percaya Yesus. Buktinya setelah jadi murtadin masuk ke Tritunggal yang nggak percaya Yesus. Ayo. Ya, kena prank kuadrat itu. Yesusnya datang ngelus-elus gitu kan. Ya, tidak ada yang pernah orang melihat Allah, tidak ada orang pernah ke surga. Itu jadi patokan ya. Kalau seperti Yesus gondrong tidak ada, nabrak sana, nabrak sini. Ya. Udah pasti ya kena saya, makanya kena prank kuadrat aja lah. Ya, kena prank yang kuadrat gitu. Makanya dulu manuk berbulu, kenapa manuk berbulu itu saya orang paling pertama yang komplain ini manuk berbulu itu cuman di blow up. Ternyata benar toh? Ternyata benar. Iya, banyak dari tayangan-tayangan YouTube-nya Pak Manubulu itu ya, Yusuf Manubulu. Kesaktiannya kayak begitu semua modelnya Ya. gitu. Dan itu ternyata blow up toh. Ternyata prank toh. Prank Ngibul semua kuadrat. ya. Iya. Makanya ada yang salah ngomong sampai apa? Tiwalatil ya toh. Tilawatil jadi tiwalatil kayak gitu kan. Iya, Ya. kebalik-balik tuh kalau di Ya, tes itu prank itu, kena prank. Jadi sekarang pun yang masih ngomong begitu saya sudah ngomong ya, itu kena prank juga. Ya. Tidak mungkin lah. Yang hari ini ngaku nabi, bolak-balik surga kayak gitu. Ya, lihat surga, lihat neraka, neraka aja belum ada kok lihat neraka. Kemarin ada kan di dialog kami itu, atau mungkin di tempat Valen ini juga ya. Kami dibawa ke neraka, ye neraka belum ada.
Kalau neraka sudah ada, iblis sudah dicemplungin ke neraka. Iblis nggak gentayangan, ya. Kuntilanak tidak gentayangan di mall pakai rambut pirang. Enggak kayak gitu. Kuntilanaknya sudah masuk neraka. Kalau neraka sekarang udah ada, belum ada, makanya masih di angkasa, keliling-keliling. Bilangnya kesaktian dibawa ke neraka. Kalau dibawa ke surga, Anda nabrak Yohanes 3:13. Tidak pernah ada orang ke surga. Yohanes 3:13. Ngibul-ngibul aja berarti itu. Ini di bawah nih. Mas Valen coba disapa ini Mas Valen di bawah nih. Iya, ada Pak Mencerdaskan. Selamat sore Pak Mencerdaskan. Selamat sore semuanya. Ini Pak Sore. ATD kalau saya dengerin kadang-kadang Pak Mencerdaskan ya. Masa Tritunggal itu bukan dari Allah? Gimana Pak Mencerdaskan? Tritunggal, kata Tritunggal itu kan di sekolah teologi ya adanya Pak. Iya, terus? Tritunggal itu menjelaskan kebagaimanaan Allah yang benar itu, kebagaimanaan Allah yang esa itu. Bukan menjelaskan keberapaan Allah yang esa itu, bukan. Tentu adanya Allah yang esa ya, karena Allah itu memiliki firman yang disebut anak ya kan. Tentu Allah yang esa itu memiliki roh ya. Roh yang dimiliki oleh dia adalah namanya Roh Kudus. Bapak merujuk kepada keberadaan dari Sang Pencipta itu. Tidak ada yang tiga Allah di sini. Tidak ada juga yang menuankan fisik manusia. Tidak ada. Terus di Silakan surga? bertanya. Iya, Kalau ada di- pertanyaan Bang, silakan. Iya, terus di surga itu Allahnya itu siapa? Di surga itu Allah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya Allah tetap kekal bersama firman-Nya, tetap kekal bersama rohnya. Yang kita kenal dengan firman. Firman itu kan ketika firman itu turun menjadi manusia, ya, kemanusiaannya kan diangkat kembali ke surga dengan tubuh kemuliaan. Sebagaimana dia datang melalui roh Allah itu sendiri. Begitu juga ketika dia masuk surga, kembali kepada hakikatnya yang sebagai hakikat keilahiannya, yang adalah roh Bapa, roh Allah itu sendiri. Karena Allah tanpa firman, berarti Allah tidak bisa ngapa-ngapain. Allah tanpa roh, itu hanya sekedar nama, itu hanya sekedar huruf. Begitu loh. Di surga itu kekal, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, itu kekal dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Tak berkesudahan, tak berawal, tak berkesudahan. Cuman di sini ya, firman Allah itu kan konteksnya kan ketika firman Allah itu menyampaikannya kepada manusia ya. Tentu manusia ya, tentu Allah atau firman Allah itu memakai bahasa manusia. Begitu juga dia cara memperkenalkan dirinya melalui bahasa manusia ya. Kenapa adanya kata Tritunggal? Adanya kata Tritunggal itu di dalam sekolah keteologian untuk memahami kebagaimanaan Allah yang benar itu, untuk memahami kebagaimanaan Allah yang esa itu. Karena orang idiot ataupun iblis sekalipun ya bisa hanya mengklaim bahwasanya gue punya Allah nih, Allah gue itu Allah esa, tapi keesaannya itu bagaimana? Ya, itulah jawabannya Tritunggal ya. Ya, siap. Kita beriman ataupun kita mempercayai segala sesuatu, akal dulu yang didahulukan. Iya. Bukan modal percaya saja dulu, baru urusan belakangan. Yang penting dia yang maha kuasa, yang penting dia menciptakan alam semesta ya. Begitu. Iya. Akal dulu baru beriman. Siap. Silakan Pak Pendeta ATD. Kira-kira Pak ATD mengerti tidak? Maaf ya, no comment. Apa yang diomongin itu cuma bebas, tidak ada ayatnya. Simpel jawaban saya no comment, tidak ada ayat Alkitabnya. Itu cuma ngarang bebas.
Waduh, nggak ada ayatnya Pak, mencerdaskan gimana ini? Oke, coba saya kasih analogi ayat Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu, ya ingat, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dapat disimpulkan bahwasanya Allah sudah kekal bersama firman-Nya. Firman Allah itu adalah pikiran Allah itu sendiri, ya, yang dituangkan melalui karyanya. Allah berfirman melalui perkataan. Allah berfirman melalui karyanya. Allah berfirman melalui penglihatan para nabi. Kehadiran Allah, Allah berfirman bisa berupa api, tiang awan, dan lain-lain sebagainya, ya. Akan tetapi sumber dari firman Allah itu berasal dari sang firman, yaitu pikiran Allah itu sendiri. Ya, di dalam Allah itu sendiri kekal bersama firman-Nya, kekal bersama rohnya. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini yang bersifat makhluk, ya, terlebih manusia, itu memiliki roh. Lah, roh manusia diciptakan oleh siapa? Ya diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memberi kehidupan, agar supaya dia memiliki akal budi. Sudah diciptakan manusia itu mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Setelah Adam memakan pohon buah pengetahuan, dari situ manusia mengetahui, ya, ini yang baik, ini yang tidak baik. Yeah. Oke, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Yeah. Di Kejadian berapa itu, ya? Allah menciptakan langit dan bumi, ya Pak, awal mulanya, ya. Roh Allah melayang-layang. Di situ kan sudah ada roh Allah, ya. Roh Allah ini jangan kita membandingkan melayang-layang seperti layang-layang. Bukan. Ini artinya melayang-layang di sini artinya dalam perspektif ilahi. Bukan melayang-layang seperti layang-layangan yang bersifat materi, ya. Itu cara memahami konteks dari firman ilahi. Karena ketika kita membahas tentang firman ilahi, yang kita bahas adalah keilahian, bukan materi. Terkecuali kalau sudah dijadikan oleh dia. Contoh, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang itu bersumber dari mana? Tentu Allah menciptakan matahari. Kan begitu, ya. Jadilah kambing, maka kambing itu jadi, atau apalah, ya. Akan tetapi itu semua dijadikan oleh Allah melalui firman-Nya. Melalui Allah berfirman dari firman-Nya yang bersumber dari sang firman itu sendiri. Ketika firman Allah hadir atas Musa, hadir berupa api, ya, ataupun hadir berupa tiang awan, ataupun hadir berupa penglihatan Abraham, ya. Ada manusia tuh, ya, dilihat oleh Abraham, ya. Itu firman Allah turun atas mereka, ya, berupa manusia, ya. Ya, kelamaan itu tubuh kemanusiaannya itu adalah tubuh Allah? Tentu tidak, ya. Jangan panjang-panjang, Pak, mencerdaskan. Di muka bumi itu yang berupa materi itu adalah ciptaan Allah, ya. Bagaimana Allah menampakkan diri kepada manusia? Tentu Allah itu, ya, firman Allah itu menjadi dibentukannya lah manusia, ditampakkannya kepada Abraham. Begitu juga kepada Musa, ya. Firman Allah itu hadir atas Musa, ya, dalam api. Berhenti, Pak. Sudah. Ya, silakan. Ya. Sekarang Valen tahu bedanya yang namanya hologos itu, orang ini pemegang hologos ini, ya, pemegang hologos sama leksi itu bedanya itu. Baru ngomongin Yohanes 1 ayat 1, ini orang ini mengimani firman itu hologos. Buang itu kitabmu itu palsu itu, buang. Yang masih ada Elohim, masih ada hologos, buang itu. Ada Adone, ada Hasim, ada Yehova, ada Kurios, buang. Clear. Ya, jawaban saya clear. Anda yang masih memegang hologos, ceritanya kayak begini. Ngerti? Oke, yang lain. Lalu Yohanes 1 ayat 1 tolong Bapak uraikan. Yang benar itu bagaimana? Ya, silakan Pak Dede untuk menjelaskan. Tahu itu, Valen aja lah. Biar dia tahu Pak Dede bisa menjelaskan yang benar Yohanes 1 ayat 1. Jadi yang benar yang mana? Sudahlah, mereka kan hologos, itu suruh buang itu Alkitabnya itu. Hologos itu satu paket dengan Elohim, satu paket dengan Adone, satu paket dengan Hasim, satu paket dengan Yehova, satu paket dengan
dengan apa tadi kurios. Itu Alkitab palsu itu. Iya. Kalau di tempat kami tak buang itu. Iya. Obongan itu. Clear. Yang masih Kalau- pakai itu jangan kalau- ngomong. Penjelasannya gimana Pak Tide yang Itu mestinya Anda pakai leksi, ya. Yohanes 1 ayat 1 jangan pakai hologos, pakailah leksi. Leksi ini Tolong dipahami sebagai Anda baca ya ayat firman Tuhan menurut versi Anda, tolong ya. Tolong Anda dengerin baca. dulu Pak, dengerin dulu Pak, biar diterangkan. ya. Kalau Anda masih pakai hologos, maka firman itu pikiran karena logika. Hologos itu logika ya. Firman itu dianggap pikiran, padahal firman itu artinya Tuhan. Pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan adalah Allah. Dalam 1 menit clear. Tapi kalau Anda pakai hologos 2000 tahun muter-muter kayak gini nih, kayak gangsingan gini. Oke, clear? Oke, Tuhan ya. itu Pak ya telah lahir bagimu. Tuhan telah lahir bagimu hari ini. Tuhan juru selamat di kota Daud ya. Apakah di sini Tuhan itu bisa dilahirkan? Apa yang lahirnya? Buktinya apa yang lahir? Yang keluar dari rahim Maria. Buktinya apa? Yang lahir adalah fisik dari Sang Firman yang turun menjadi manusia. Apakah Tuhan itu dilahirkan? Dilahirkan dalam pengertian ilahi di sini adalah dilahirkan ya, gelar Sang Firman yang turun menjadi manusia itu adalah Tuhan. Ya. Iya. Undang-Undang Dasar 1945 dilahirkan pada tanggal sekian, tahun sekian. Apakah punya mama dia? Ya. Gelar Sang Firman itu juga lahir pada saat tahun 1 Masehi berbarengan dengan lahirnya Yesus Kristus. Loh, Yesus Kristus lahir tahun berapa Pak? Lahir tahun 1 Masehi. Yang benar. Ya, Ayatnya di mana? ayatnya. Iya. Oke. Ayatnya di Telah mana lahir yo? bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud. Iya, itu di mana ayatnya? Yesus Ya. lahir tahun 1 Masehi. Akan tetapi Anda harus pahami, Anda harus mengerti keimanan Bapak, kekristenan itu ya Yesus tidak lahir masalah. Bapak, Tidak masalah. Bapak, Ya. Yesus lahir tahun 1 Masehi itu ayatnya di mana? Kan nggak ada. Oke, ya. Persoalannya begini, Bro, ya. Ya gimana Firman Bapak? Allah itu, ya, firman Allah itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai apa yang Anda inginkan. Aduh, ini anak kecil lagi ngomong nih. Silakan, Pak. Semua umat manusia bagian percaya padanya. Allah bersatu, Roh satu, nama Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Allah dulu sekarang sampai selamanya. Wasiat Dialah Alfa Omega juru selamat semua umat manusia bagi yang percaya padanya. Allah Yesus Tuhan Allah Ayalah layak disembah ada Allah lainnya Yesus Kristus Tuhan Allah selamanya. Udah belum itu muter-muternya? Yang muter-muter itu akal yang belum disampaikan, Pak. Udah kamu keluar aja, keluar. Buang Akal itu itu ya perlu dibukakan akal itu biar nggak mampet. Saya setuju dengan nyanyian Bapak. Saya suka. Jujur ya, saya suka. Silakan. Sudah ya, Allah dia itu bukan Yesus Kristus, jadi minggir aja lah. Kalau Allahmu Yesus Kristus boleh ngomong sama saya. Selama Allahmu bukan Yesus Kristus, masih muter-muter. Mau Bapa dalam nama Kristus, kayak Bapa Anak Roh Kudus, kayak selama Allahmu bukan Yesus Kristus. Pak, Jadi only ya. one Lord and God. Nggak ada itu Bapa dalam nama kita Yesus. sama. Dalam pengertian itu kita sama. Bentar dulu.
jangan bilang sama. Saya tanya Anda dulu. Silakan. Jawabannya nggak usah panjang-panjang, 2 detik cukup. Nama Allah kamu di sorga siapa? Nama Allah itu sejak kekal sampai kekal, itu dia, itu aku adalah aku. Siapa itu? Sang Firman itu sendiri. Udah, suruh pergi lah. Nama Allah, nama Tuhan itu Yesus. Kalau kamu nggak bisa jawab itu, pergi. Iya, betul. Ketika firman Allah itu turun menjadi manusia, makanya ya Lagi aja, kasih lagu aja, udah. Ya, Kayak gini saya tanya ngapain Allah lagi dan ulang. Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Nah, kan orang Kristen kan mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan tanggapan orang di luar Kristen? Ya, diawali dengan penjelasan. Silakan Pak. Asalin lagu lagi loh, kalau kamu nggak mau pergi, diem. Yang lain Ya. mau nanya. Ya, yang lain. Bapak diam aja. Santai Pak. Ya, jadi Bapak di sorga itu dia punya nama, Pak. Karu-karuan. Namanya Yesus Kristus. Nah, itu baru. Saja, nama Allah kami Yesus Kristus, titik. Jangan puter-puter, Pak. Jangan Allah muter-muter. Bapa, Allah Putra, bingung Kalau kita Allahmu semua. bukan Yesus Kristus, ngomong aja. Allah kami bukan Yesus Kristus, Pak HTD. Ya sudah, kita beda, titik loh. Gitu, Gitu Pak. aja, muter-muternya kagak karu-karuan. Kalau mau jadi orang Kristen, Allahmu harus Yesus Kristus. Ya memang iya dari dulu Lah kalau sampai iya jawab aja, gak bisa kok iya. Muter-muter. Kalau iya, siapa nama Allahmu? 100% Yesus Kristus, Pak. Itu baru jawaban benar. Yesus Masih Kristus yang muter-muter. bagaimana dulu, ya? Yang kekal Oke, di mana dulu. Dia nggak ngerti, Pak TD, bahwa Yesus Kristus itu sudah kekal sejak Ya, itulah nama Allah. Nama Allah itu dari dulu Yesus Ya. Kristus. Yang kekalkan kekuasaannya. Tuh, Ban- kayak gitu Pak, kan. Pak, bantah lagi dia, Pak. Lagi. Mantap lagi dia, Pak TD. Taslanin lagu kamu ya. Nah, saya mau merokok dulu ya. Saya mau merokok dulu ya. Maaf. Ya. Siap. Jadi gitu loh, Pak. Kalau ditanya siapa nama Allahmu di surga, Yesus Kristus, biar nggak bingung. Yesus Kristus itu dari sejak permulaan abad, sekarang, pertengahan, dan Ya, sampai sudahlah. selamanya. Dia Allah yang masih belum sejati. saya. Yang lain aja yang mau nanya, ya. Ya, silakan Pak Silakan Jul. yang lain. Pak Jul mau nanya nggak, Pak Jul? Assalamualaikum, Pak Jul. Atau saya sapa dulu nih, Pak Lim Putra dari tadi nih. Selamat sore, Pak Lim Putra. Aduh, nggak ada yang ngomong, weh. Saya naikkan si Meme Bos. Nah, Meme Bos. Nah. Selamat sore, Meme Bos. Selamat sore juga Pak Ganteng, Pak Pendeta. Ya. Ya, sore. Ada yang mau ditanyakan sama Pak HTD, Bang Meme? Pak HTD ya. Ya, Pak HTD ini masih bidat ya atau udah nggak lagi? orang kalau Udah, kamu keluar. ditanya, orang dikatain Kamu keluar. bidat. Gimana sih, Pak? Ngerti Bang bidat Meme? juga enggak. Bidat itu ayatnya di mana, Bang Meme? Nah, Bukan kan Wanes dia. bukan, Nah, ngerti dia kan? bukan Wanes dia. Bukan Wanes. Bidat aja nggak ngerti ayatnya. Keluar Jadi kau. dia apa? Pak Henry Tan apa? Kristen apa? Udah, kamu keluar aja. Kalian lebih Jangan pintar gitulah dari Pak kamu. Henry. Aku gini-gini kawan lamamu Pak Henry. Lah kalau kawan Bertanyakan lama nanya bisa. aja, nggak usah Iya. menghakimi. Oh iya, aku nanya Nah, apa? Gimana caranya Pak Henry Tan memahami Yesus itu adalah Bapa? nggak pernah saya ngomong Yesus Bapak. Jadi Yesus itu menurut Pak Henry Tan itu apa? Bapak adalah kiasan Yesus Allah. Clear. Yohanes 16:25. Bapak adalah kiasan, berarti Bapak adalah perumpamaan. Kiasan bukan perumpamaan. Ngerti bedanya kiasan dengan perumpamaan nggak? Bahasa Kiasan- Inggrisnya proverb.
Bahasa Kiasan Inggrisnya itu kan perikop. kiasan itu kan setara dengan ini apa? Nggak usah ditafsir. Ayat Alkitab mengatakan kiasan. Nggak usah dibantah. Ya, Oh, mungkin bantah. Bapak mengutip Yohanes 16, Yesus mengatakan untuk saat ini aku masih berbicara dengan kamu menggunakan kiasan gitu mungkin ya. Memang itu ayatnya. Kiasan jangan kamu tafsir yang macam-macam. Nah, jadi kalau pertanyaannya dibalik begini Bang Mimi Bos. Nama Allahnya Bang Mimi Bos di surga siapa? Kalau saya sih karena saya mengimani perjanjian lama, maka ya kita harus mendasarkan perjanjian lama itu nama Tuhannya siapa. Ya, siapa namanya? Ya nama Tuhannya sudah pasti Yahweh Allah. Bukan Yesus. Bukan, Yesus itu artinya Yesua. Yesua itu artinya ketika zaman Bunda Maria, Tuhan itu berpartner dengan seorang wanita, maka ketika dia menjadi manusia, maka nama Yesua artinya Tuhan menyelamatkan. Ya, Ya sudah, berarti artinya kita beda ya. beda. Kita beda ya. Nama Allahmu Yesua. Ya, cari di surga. Bukan Yesua, bukan Yesua, YHWH. Ya, Yaudah, cari di Pak. surga. Kalau ketemu nama Allahmu Yahweh, tak kasih hadiah kamu. Ayo. Cari ayat Alkitab. Kalau nama Allah di surga itu Yahweh, tak kasih hadiah. Nggak ada nama Tuhan itu Yahweh, Pak. Nah iya, emang nggak ada. Yang ada Kalau Yesus. kalau Yehova ada, kalau Yahweh itu nggak ada. Yang ada Yesus ya. Oke? Nama Yahweh itu yang nggak ada. Yahweh itu kan salah satu teolog asal Jerman itu dia menerjemahkan daripada Tetragrammaton itu menjadi Yahweh. Tetapi kan menurut Ya, orang sudah. Yahudi tidak ada Yahweh itu. Ya, Kalau berarti Ya, jadi Yehova nama itu Allah, apa? nama Allahmu siapa? Nama Iya, Allahmu Yahweh siapa? itu Yehova lah. bukan Yesus. Yehova. Kalau ada Yehova di surga, tak kasih hadiah. Emang Bapak udah pernah turun dari surga apa? Cukup baca Alkitab. Di surga ditulis Yesus kok. Coba baca. Sudah, ya sudah. Valen udah tahu. Kamu kalah sama Valen. Yang lain aja. Kan udah Valen jelas. itu anak buahku itu Pak Pendeta. Kok Pak Pendeta gimana sih Pak Pendeta? Yang lain aja. Kan ditulisnya Bang Mimi. Valen aja ngerti kok. Itu Ya, anggotaku ayatnya. itu Pak Pendeta. Di Wahyu kan Yesus bilang, akulah Alfa dan Omega. Gimana? Ya sih, Bang aku Iya. adalah Alfa dan Omega itu tidak berbicara tentang proper name-nya, tetapi berbicara tentang hakikatnya. Mimi? Berarti kan Yesus yang Alfa Omega. Alfa dan Nah, Omega itu Wahyu 22 ayat hakikatnya. Dia 16. tidak berbicara tentang name. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Kurang apa lagi? Wahyu Iya, 22 aku 16. Yesus. Aku Ya Yesus. memang dia Yesus. Jadi dia siapa memangnya? Jadi dia Bapak gitu. Enggak, Oh, dia Allah, berarti Tuhan Allah. ada Omega. dua Allahnya Pak ATD dia. Allahnya ada dua. Oh ya sudahlah. Jadi Sudah. begini Pak, saya menjelaskan secara teologis yang jelas itu seperti ini. Bapak Pendeta dengar ya, saya Nanti tak salam dengerin kepada lagu Bapak lagi juga. ya. Tak dengerin lagu ya. Jangan gitulah. Masa Pak Aku Pendeta nggak butuh pun gitu kan sama penjelasanmu. aku. Penjelasanmu nggak Alkitabiah. Aku nggak Kita butuh. kan sahabat lama ini. Jadi apa salahnya Ya. merendahkan diri Nggak sedikit usah. lah. Ya. Nggak usah. Nanti tak dengerin lagu lagi. Enggak, maksudnya saya menjelaskan pemahaman saya sedikit boleh lah. Loh, Nggak usah. gimana? Bukan Aku nggak berarti butuh. saya merendahkan pemahaman Bapak, Gini, maksudnya. Bang Aku Mimi. tidak butuh penjelasanmu. Ya. Pak Tidak ATD ini Alkitabiah orangnya enak. Jadi kalau Pak ATD ditanya Allahnya Ya, berapa? tanya saya Satu. jawab. Kamu kalau ditanya Surga juga siapa? jangan muter-muter. Gitu. Tak tanya Iya, nanti, balik Pak. siapa Nanti nama Pak Allahmu Pendeta tanya sama muter-muter. saya nanti. Nggak apa-apa kita saling tanya-tanya aja. Kan dialog santai nih. Ya. Kita kan reunian Yang ini lain. Pak. Masa kawan lama kayak gini Pak Pendeta? Ya nggak usah lah. Ya. Kalau kamu kawan lama saya, ya ngerti dong. Kita pakai ayat. Kamu bilang Allah kami nanti namanya kita pakai ayat Yehova. Alkitab. Nanti kita Nah, menjelaskan ayatnya itu menggunakan mana? ayat Kalau nggak Alkitab. ada ayatnya, nggak usah muter-muter. Bang Ya. Valen, Oke, oke. Bang Iya, Valen, iya. saya mohon izin ya turun ya. Mau cari Siap, yang siap. lebih menantang dulu ya. Siap Pak mencerdaskan. Iya. Oke. Selamat sore Pak Henry. Selamat Ya, sore. juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, jadi kalau misal di surga itu Allahnya namanya Yehova, berarti kan Yehova bukan Yesus. Itu saya bingung Pak Jadi ATD. begini. Sebentar, ini aku nanya sama Pak Yehova itu ATD. karangannya Saduki, Valen. Yehova iya. itu karangannya Saduki. Ya, yang di Alkitab disebut jemaah iblis Yahudi palsu. Umat yang meyakini Yehova
Alkitab menulis Yahudi palsu, jemaah iblis. Kalau yang mengimani Elohim disebut ular beludak. Ada ayatnya semua. Iya. Gitu. Kami clear. Jadi Anda bawa-bawa Yehova bagi kami langsung clear. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat Berarti Pak 9. Henry Tan nggak mengimani perjanjian lama. Mengimani. Justru kami mengimani perjanjian lama, menolak Tanak. Clear toh? Perjanjian lama itu Pak tidak ada nama Yesus di situ Pak. Memang tidak ada. Adanya nama YHWH. Tadi Bapak mengatakan nama Yahweh itu adalah apa tadi? Apa? Iblis tadi. Enggak. Masa? Jadi Yang iblis itu Elohim, itu iblis. Elohim itu? Adonai, Yehova itu iblis. Oh, Yehova Adonai Elohim itu iblis. Ya, Adonai, Yehova, Adonai, Elohim, Hasim itu iblis. Itu Elohim itu generik atau proper name itu? Alah, proper name lagi. Aku ada tayangan proper name tadi. Itu Allah Proper yang name, jamak ya Pak. Elohim itu Elohim jamak. Adonai Ya. itu generic name atau proper name? Adonai itu bentuk jamak dari Tuhan. Bentuk jamak gimana Pak Pendeta? Elohim itu Jangan bentuk pura-pura jamak lupa dari lah. Tuhan. Ya sudah, makanya kalau kitabmu masih ada Elohim, masih ada Adonai, buang aja udah. Aduh, memang ya. Boleh nggak saya menjelaskan sedikit Pak Pendeta ya? Nggak usah, aku nggak mau denger. Katanya temen. Kok tega kali Pak Pendeta sama aku kayak gitu. Valen aja Ya, kan. katanya Dia- temen. Dia paling senang itu. Kalau kamu temen belajar sama saya dalam waktu 2 minggu kamu langsung pinter. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kujul. Gimana Kujul? Meme bos. Kok cuma meme bos langsung mute? Jadi meme bos ini bandel kali. Aku putus-putus Jul. Siapa ini Julius ya? Iya. Masa Julius. Emang kok Itu kawan lama kau tuh Pak Pendeta itu Julius. Kau sapa dulu. iya bukan kawan lama lagi. Celaka aku gara-gara dia. Kenapa? Banyak. MDM itu waktu MDM ya? Hah? Waktu MDM bukan? MYM-nya nggak apa-apa. Kalau MYM tuh dia masih pendeta yang lurus-lurus. Yang susah tuh Wak Labu dengan segala cara. Masa aku difitnah, aku yang menyuruh Pak HTD ngomong, aku yang ciptakan Pak HTD. Kurang ajar kan? Masa ngomong gitu? Masa iya ngomong gitu? Iya, mereka fitnah aku. Dia bilang HTD itu ngomong karena perintahku. Oh. Biasalah. Namanya Polikardus. Namanya usaha, namanya juga usaha. Iya, Polikardus kurang ajar itu. Tapi narasi itu kan benar dari Pak HTD ya, bukan dari Ko Julius ya. Nggak ada Julius nyebut saya suruh ngomong gini ngomong gitu nggak pernah ada. Ya, mantap ini. Klarifikasi ini udah. Nggak pernah ada. Kalau toh saya masuk di roomnya Julius, ya. Sama kayak saya masuk di roomnya Valen. Emang Valen pernah nyuruh saya, Pak Dede nanti ngomong gini ya? Pernah? Nggak ada. Nggak ada. Paling-paling kita temanya apa nih Pak Dede nih? Oh ya gini ya, oke. Tapi nggak ada Valen nyuruh saya, Pak nanti kalau ditanya ngomongnya gini ya. Nggak ada kayak gitu. Iya. Gitu loh Bang Meme. Karpidol juga kok rupanya. Enggak, aku mau begini loh apa Valen. Aku mau berdiskusi dengan Pak Pendeta ini. Kalau bisa ya kita serius lah diskusinya supaya Ya, apa? tapi supaya- jangan pakai Ya, tapi bahasa. kalau nggak pakai ayat saya nggak mau. Nggak mau, Kalau ya. nggak pakai ayat. Ya nanti kita pakai ayat, pakai ayat. bahasanya Ngomongmu jangan. terlalu panjang nggak pakai ayat. Mbok kayak saya tadi loh langsung to the point gitu. Mana si Julius malah pergi pula? Dia lagi sibuk. Mbok to the point aja kalau Ya. nanya itu to the point gitu. Iya, Assalamualaikum. makanya- Waalaikumsalam Bang Andi. Aku sampai bingung Ya. loh. Katanya Allahnya Yesus, tapi di surga Allahnya Yahweh ya. Bingung Pak Dede ya. Namanya juga usaha Pak Dede. Ya namanya usaha. Ya saudara-saudaraku yang aku Kristen saya kasih tahu ya, kalau Alkitabmu yang kalian pakai dasar masih ada Elohim,
masih ada Adone, masih ada Hashim, masih ada Yehova, masih ada Hologos, masih ada Kurios, itu dijamin pasti versi palsu. Pasti. Ya, kalau kitabmu Perjanjian Baru masih ada Hologos, masih ada Kurios, buang, Pak. Kalau Jadi yang Perjanjian benarnya Lama gimana Pak Pendeta? Ini galak-galak banget kamu ya. Dengerin dulu dong. Ya. Oke. Ya. Hologos mestinya kamu ganti leksi. Ya. Leksi itu apa Pak Pendeta? Nah, ya sudah, ya hologosmu apa? Hologosmu kan logika, hologosmu kan logika. Mestinya kamu ganti leksi atau arkontas. Pemahamannya arkontas Tuhan. Jangan logika. Pada mulanya logika bersama Allah, jangan. Pada mulanya Tuhan bersama Allah. Baru 1 menit beres urusan. Semua kata kurios itu artinya tuan-tuan. Bayangin, Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Aku guru dan arkontas. Kalian ganti menjadi aku guru dan tuan-tuan. Arkontas itu bahasa apa Pendeta? Arkontas. Ya sudah, kamu nggak usah komen ya. Jamak dari Elah. Elohim itu jamak. Kalau Anda masih ada Adone, Adone itu kata ganti jamak untuk Yahweh. Kalau Anda masih ada Hashim, Hashim itu kata ganti untuk Allah yang huruf besar semua, yang maha kuasa. Hashim itu tidak maha kuasa. Kalau ada Yehova juga buang aja. Bentar ya. Kayaknya mau perpuluhan itu Pak itu, Pak Pendeta. Enggak, ini anak saya nelpon nih. Oh, bukan mau perpuluhan. Makin bingung si misteri ini. Enggak, mungkin mau perpuluhan itu kayaknya. Dia ada umatnya mau kasih perpuluhan. Dia nggak Bro. persepuluhan. Ini siapa makin bingung nih? Di mana posisimu? Banyak kali dinuklein. Itu anak saya itu. Aku boleh nanya kan? Oh, sama Bang ADT. Boleh Bang Andi, silakan. Oke, terima kasih Brad host. Pak ADT, Ya, saya kan mantan Kristen juga. Dulu saya Tritunggal. ya silahkan nanya. AKBP dulu ya. Saya sama ngikuti jejaknya Bang Umar host. Silakan. Jadi gini Pak, saya baru tahu di TikToknya banyak kali dinem Kristen. Setahu saya dulu Tritunggal ya kan? Jadi begini, tadi saya simak pernyataan Bapak ya kan tentang di PL itu nama-nama Tuhan itu berbeda-beda. Ada Yahweh, Hashem, Adonai ya kan? Dan Bapak nggak akui itu adalah Tuhan yang benar gitu kan? Nah, sementara teman-teman Oneness, saya pikir Bapak tadinya Oneness. Ternyata saya bisa, apakah saya boleh bertanya, boleh menyatakan Bapak ini adalah Marcionisme Pak ya? Kalau nggak salah ya? Wanes itu ngenes, Pak. Wanes itu ngenes. Iya, karena gini Pak, izin Pak ya. Saya tadi kemarin ada nimbrung di room teman-teman Kristen lainnya yang pahamnya nggak mengakui seperti Bapak ini, nggak mengakui Yahweh itu, Adonai itu dan sebagainya itu adalah Tuhan. Dibilang mereka bidat sesat katanya. Begitu Pak. Apakah Ya. Bapak? Berarti Bapak sama sama mereka ya, Marcionisme ya? Tidak, saya Kristen ya, Pak. Berkali-kali saya Oh, tegaskan beda lagi saya ya. Kristen. Makanya saya bingung. Saya Kristen, Mohon maaf, ya. mohon maaf. Saya juga mohon maaf Pak ya kalau salah. Baik, saya akan jelasin dengan 3 kata tadi. Elohim itu adalah pelintirannya Tanak, aslinya Elah. Beresit bara Elah, ya. Et Hasimayim wa et Eret dipelintir menjadi Beresit bara Elohim, jamak. Allah itu jamak kata dia, ya. Itu kerjaannya Tanak, ya. Kemudian Sema Israel Yahweh Elahinu Yahweh Echad diganti Sema Israel Adone Elohiminu, itu kerjaannya Tanak. Kemudian Kejadian 15 ayat 2, di situ ada Tuhan Allah, A-nya huruf besar semua, Allah kapital semua, artinya yang maha kuasa, diganti menjadi Hasim yang tidak maha kuasa, ya. Kemudian nanti ada Yehova, itu sama saja. Itu perjanjian lama. Saya hanya kasih clue sedikit ya. Kemudian perjanjian baru. Selama Anda masih ada kata hologos, ya, Yohanes 1 ayat 1 yang masih diterjemahkan firman itu hologos,
itu versi palsu, Septuaginta palsu. Kalau Yohanes 13 ayat 13 Bentar Pak, itu bukan di Septuaginta itu Pak. kamu diam dulu, kenapa sih? Iya, kalau Ya. satu itu bukan Septuaginta itu, tetapi Kalau Anda Evangelion. memakai kata kurios, maka itu juga versi palsunya. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Ya, yang memakai masih hologos, masih kurios, masih Yehova, masih Hasim, masih Adone, masih Elohim, itu versi palsu semua. Ya, clear? Jadi kalau saya bertanya lagi nih Pak, original teksnya sebenarnya apa bahasanya Pak? Oke, saya jawab satu-satu. Elohim harusnya Elah. Ya, Adone harusnya Yahweh. Ya, Hasim harusnya Allah atau bahasa Inggrisnya God, pakai huruf besar semua. Ya, Yehova itu nggak ada. Hologos harusnya Leksi, pahaminya sebagai Arkontas. Ya, kemudian kurios itu harus sebagai Arkontas. Arkontas itu apa Pak? Dari tadi nggak ngerti aku Arkontas itu. Arkontas artinya Tuhan. Ya bahasa apa? Itu terbuat dari singkong itu. Iya bahasanya, maksudnya akar katanya itu dari negara mana itu? Dari nggak tahu lah, dari singkong aja, bikinan dari singkong itu. Wah, jangan gitulah Pak Pendeta, kawan lama. Aku nggak mau jawab kamu, nggak mau. Aku nggak mau jawab kok. Tapi original teksnya Pak, kurios Pak. Nggak ada kurios itu teks palsu. Itu palsunya Pak. Oh gitu Pak. Makasih, Pak. Itu, ya. Berarti yang asli di mana? Nah, itu pertanyaan bagus. Tanya. Mobil dulu Pak Pendeta, urusin Tuhan dulu. Istriku mau pergi, istriku jaga dong. Oh iya dokter, ibu dokter ya, selamat Bu, selamat bekerja. Biarkan Pak Hendritan memberitakan firman Tuhan dulu. Nanti misteri ini sama Pak Adete jauh lagi nih denomnya nih. Ya Bapak kaget aja, Bapak kaget pasti. Iya kaget saya Pak memang. Ya kaget pasti. Ya setiap hari, setiap saya muncul, selalu ada orang kaget Pak. Selalu ada. Ya benar. Saya pernah dengar Pak. Pak, saya pernah dengar apa Pak Viti Bapak bilang Yesusnya Tritunggal. Mohon maaf ya kalau salah Pak ya. Yesusnya Tritunggal. Mohon maaf kalau salah Pak ya. Yesusnya Tritunggal, Katolik dan Protestan beda Pak bilang. Betul ya Pak? Oh ya beda lah. Beda. Iya. Itu kok bisa beda gitu Pak? Gimana Pak? Penjelasannya Pak? Nah, Yesusnya Kristen itu Allah sekarang di surga sebagai Allah dan sebagai anak domba. Ini per hari ini nih ya, hari ini Yesus di surga itu sebagai Tuhan Allah duduk di tahta surga, lalu yang berkarya anak domba menyediakan tempat bagi itu kita. kiasan atau memang benar-benar domba itu Pak? Kamu diam dulu kenapa sih? Oh iya oke. Ya, maaf, menyediakan tempat bagi kita, kemudian membuka 7 materai, nanti berlanjut 7 sangkakala, lalu perang Armageddon dan seterusnya. Ya, itu Yesus yang sekarang Yesus Kristen tuh. Kalau Yesus yang di luar Kristen ada yang gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud kepada si Bapa. Ya, dia disebut Tuhan tapi ditolak jadi Allah. Katanya Yesus juru selamat, tapi juru selamat tidak boleh Allah. Mana ada juru selamat kok bukan Allah? Nggak pernah ada. Juru selamat itu harus Allah.
Kalau kamu percaya Yesus juru selamatmu, Yesus harus Allahmu. Very clear, very clear. Very clear. Oh, itu bahasa andalannya. Iya. Very clear itu. Iya Bang Meme. 1 menit very clear Bang Meme. Jadi Pak Pendeta gunakan kitab apa sekarang, Pak Pendeta? Apa? Pak Pendeta sekarang ini sudah menggunakan kitab apa? Masih menggunakan LAI atau original text atau apa? Kitab yang mana digunakan Pak Pendeta sekarang? Original tag itu buang ya Pak. Tolong Oke. dibuang. Berarti Ya, rujukan jadi- kita harus Kita sekarang pakai saya nih ya, pakai LAI yang ada huruf merah sama ada huruf hitam. Referensinya pakai KJV yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Pasti baru dengar. Tapi gimana LAI itu banyak menerjemahkan salah itu gimana itu, Pak? Itu kan kata kamu salah. Jadi Meme juga harus tahu Meme dulu sekarang. Yesus semua, Yesus kami, sama Yesus Pak HDT beda-beda ya. Beda. Jadi pakailah Alkitab yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Referensinya pakai KJV boleh, BBE sama NET. Wes itu nggak usah nanya-nanya bahasa asli. Wong kayak Alkitabnya sudah diangkat ke surga kok. Iya, malah saya dibilang salah loh Pak. Orang ini yang ngomong Pak HT dia loh. Ayo. Pak HT dia pakai LAI. Apakah Anda berani? Anda berani nggak pakai Alkitab yang ada huruf merah, ada huruf hitam? Referensinya pakai KJV bahasa Inggris saja. Di seluruh dunia Alkitabnya sama kayak gitu. Kalian aja yang Alkitabnya sok pinter pakai bahasa asli. Pak Pendeta, Palsu. aku mau nanya Pak Pendeta, kira-kira Valen sama Andi Silitonga ini kan mereka bukan Kristen nih, mereka ini masuk surga nggak mereka ini? Pasti. Pastilah. Pastinya gimana? Ya daripada Anda. Masa kayak gitu kali Pak Pendeta sama aku? Loh, iya loh. Anda tiap hari menghujat Yesus loh. Kamu tiap hari menghujat Yesus Allah loh. Ya, kami mengagungi. Valen oke, Valen nggak percaya nggak apa-apa, tapi dia tidak menghujat-hujat Yesus Allah tiap hari. Kalian hujat-hujat Yesus yang Allah kamu jadikan anak, ya kamu gantikan dengan Bapa. Bapa muncul di tengah jalan, mogok di tengah jalan. Allah cap apa yang kayak gitu? Nggak pernah ada Allah muncul di tengah jalan, mogok di tengah jalan. Ngerti? Iya, yang ngerti Pak, ngerti Pak. Bapak itu baru muncul Yesaya 63 ayat 16. Terakhir kali Wahyu 3:21. Kalau Allah yang benar harus Alfa sampai Omega. Siapakah dia? Yesus. Tegas kalau kami itu. Allahmu siapa? Yesus Kristus. Ditanya Allah muter-muter. Kayak gangsingan. Pasti baru dengar. Iya, kaget aku Pak, kaget. Pasti kaget. Iya. Makanya ikut di sini biar tiap hari kaget. Jadi Meme, kita tanya sama Pak ATD lagi ya. Boleh Pak ya diskusi Pak ya? Iya. Tanya aja. Kalau begitu Pak, bagaimana Pak? Siapa yang disalib tuh Pak? Yang disalib Yesus manusia boleh, Yesus Tuhan boleh. Kaget lagi. Yesus Kaget manusia juga, boleh. masih kaget kami. Ya. Jadi yang disalib itu mau disebut Yesus manusia boleh, mau disebut Yesus Tuhan boleh. Pasti kaget. Berarti ceritanya dua natur Pak ya? Ya, terserah lah. Alkitab nggak nulis dua natur. Ya betul ya. Kalau ya silakan Bang. Bertanyalah Bang Meme. 1 menit clear ini. Aku nanya lagi ya. 1 menit semua. Yesus sekarang di mana, Pak Pendeta? Oke, Yesus sekarang ada di tahta surga, ya. Lalu yang berkarya Yesus juga memakai nama anak domba. Anak domba ngapain aja sekarang? Belum turun ke bumi. Nanti turun ke bumi di atas awan dulu, rapture, pengangkatan orang percaya, baru membasmi kalian semua, musuh-musuhnya Yesus, Tritunggal, ya, penyembah segitiga. Kalian semua dihabisin dalam perang Harmagedon, tak kasih tahu. Enggak lah Pak, kalau yang membasmi Tritunggal itu Isanya orang Muslim, dia turunkan mematahkan salib itu Pak. Tidak, anak domba. Isa Al-Masih di Al-Quran itu turun nanti membasmi Enggak ada hubungannya, mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Bapak salah itu, bukan Yesus. Enggak ada hubungannya ya. Alkitab menulis ya, perang Harmagedon itu musuhnya 666 kambing terkutuk, itu kalian itu nabi palsu, Mesias palsu, antikristus, pembuat kejahatan, ya, Babel besar. Tuh kalian tuh. Pak Pendeta di rumah ada salib nggak? Tiap hari menghujat-hujat Yesus tuh.
Pak Pendeta, di rumah ada salib nggak di rumah? Nggak ada saya mah. Untunglah kalau sempat ada nanti Isa datang di obrak-abrik itu nanti salib itu. Ya. Saya mah nggak ada. Karena yang disalib itu Yudas, Meme. Iya. Masa Pak Pendeta katanya yang disalib Yudas, Pak Pendeta, gimana sih Andi Silitonga ini? Ya tinggal baca saja Yohanes 19 ayat 38 dan 40 yang diturunkan itu mayat Yesus. Siapa bilang Yudas? Bisa baca nggak? Loh kok mayat Pak Dede? Tuh, gitu cara Oh, jadi jawabnya. mayat. Begitu cara jawabnya ya, pakai ayat 1 menit. Ada Kalau ayatnya Anda nggak, tanya Pak Dede? siapa yang disalib, Yudas atau Yesus? Kalian baca Yohanes 19 ayat 38 dan 40 yang diturunkan dari salib itu mayat Yesus. Iya, mayat Ini Yesus. benar-benar hafiz Alkitab ini ya. Iya, mayat Yesus loh. Bang Meme. Ya, ini aku akui dia hafiz Alkitab ini. Iya, Kalau harusnya Muslim Bang kan Meme. harus Loh, kalau kamu dia temanku, Alkitab ini. kalau kamu itu temanku, mestinya ya nular dong. Iya, cerdasnya gitu loh. Iya. Cuman aku kaget aja dikit. Cuman begini Iya. Pak Dede. Kalau memang itu mayat Yesus Pak Dede, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali sosok Yesus yang ditunjukkan penjaga makam itu? Kan awalnya dia lagi ngadep ke belakang ya toh. Kalau kamu petugas taman, waktu setelah dipanggil Maria ya kenal lah. Waktu menghadap ke belakang kalian baca lah. Waktu dipanggil kalian kenapa nggak kalian baca? Iya, ya, masuk akal. Apa Umar ini? Bela-bela. Masuk akal. Iya dong. Masuk akal. Waktu dia menghadap Kalau- ke belakang, Kalau yang menghadap begini belakang nih. kan nggak tahu. Nggak Tapi tahu Tuhan, kalau engkau penjaga taman tolong dong Iya. kembaliin Yesus. Lalu Yesus panggil Maria, baru dia noleh Rabuni. Wah, Waktu itu baru kan nggak baru baca kenal ayat dia. Waktu balik nggak kelihatan kan gitu Pak Dede. Dia nggak bisa baca, pura-pura buta huruf kali, bener. Tapi Pak Dede Iya. sampai 2 kali loh Pak Dede, sampai mau berantem dia sama penjaga makam itu. Ya nggak penting lah, mau berantem kek, mau Iya, iya, pelukan kek, nggak Iya, penting. Iya. Jadi yang diturunkan mayat Yesus berarti Pak Dede. Betul, mayat Yesus. Dan sebelum mati Yesus ngomong gini, Ibu, tuh Yohanes 19 ayat 26, 25, 26. Ibu, ini anakmu. Kepada Yohanes bilang, Yohanes ini ibumu. Jadi yang disalib itu manggil Maria ibu. Ada saudaranya berarti kalau itu. Saudara itu maksudnya murid-murid yang murid yang dikasih Yohanes. Adik atau gimana? Oh Yesus punya saudara 4 laki 2 perempuan gitu kok. Gimana ceritanya? Berarti Iya. Tuhan ada saudaranya. Lah ini makanya saya mau tanyain. Emang Bang Dede. kaget, Kaget apa dikit-dikit. kaget. Kalau gitu dengan cepat bisa nggak baca Markus 6 ayat 3? Cepat aja, cepat. Baca. Siapa aja adik-adik Yesus Pak Dede? Ya, Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon itu 4 adik laki-laki. Lalu 2 perempuan nggak disebutin namanya biasa, perempuan nggak disebutin. Iya. Oh gitu ya. Pak Dede, saya masih berkeyakinan Yudas. Karena gini Pak Dede, ketika Yesus salib, dia berkata Eli Eli lama sabatani Pak Dede. Bukannya dia keselamatannya nggak pernah nyebut Eli Pak Dede. Ya, bahasa Aram itu Eli, Eloi, sama El, sama Elah. Karena Anda baca Elohim melulu. Kan yang Anda baca Elohim, ya kan? Anda nggak pernah ngerti Elah, nggak pernah ngerti El, nggak pernah ngerti Eli, nggak pernah ngerti Eloi. Yang Anda baca Elohim melulu, palsu dibaca. Baru kali itu dia nyebut Eli, Pak. Itu maksudnya. Iya, ya nggak apa-apa. Eloi di kitab Markus, Eli di kitab Matius. Tuhan punya saudara gimana cerita Pak Dede? Bentar, anak saya kenapa nih? Waduh. Kenapa, Pak? Wah. Urusin Tuhan dulu Pak Pendeta, anak itu gampang. Meme makin pusing dia, guncang imannya. Kaget aku. Tuh, Yesus semuanya Yesus kami sama Yesus Pak Dede beda ya. Aku Belum lagi sama- terkaget-kaget. Ya, aku punya cucu kan, cucuku 2 mau lahiran besok lahiran 1 lagi.
Gitu. Iya. Jadi aku ini ya melihara cucu 3 lah, nganter sekolah dan sebagainya. Tuhan punya adik, saudara itu emang diperbolehkan Pak Atidi? Sebagai manusia memang iya, itu untuk Oh. menangkal bahwa Maria itu perawan suci. Loh, Suci dari Jadi menurut Hongkong. Pak De Maria nggak perawan lagi. Memang Gimana, Maria Bang suci Meme ya? dari Hongkong itu. Anaknya Waduh, aja bahaya 7 nih Bang kok. Meme. Anaknya 7 kok, suci dari Hongkong. Waduh ini. Siapa bisa bantah? Markus 6 ayat 3. Siapa bisa Iya, iya. bantah? Gimana Wah, cerita? memang habis Alkitab ini. Aku nggak berani lah. Memang ini orang benar-benar habis Alkitab ini. Nggak akan Anda bisa bantah Markus 6 ayat 3. Jelas disebut Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Anda baca juga 2 Yohanes 1 ayat 4. Ibu yang terpilih separuh dari anakmu tidak percaya. Jadi yang tidak masuk surga nanti Yoses sama Simon. Laki-lakinya sama 2 adik perempuan. Sama bapaknya. Bapaknya Yesus nggak masuk surga loh. Baru dengar Yosef. toh? Yosef, Ya, Yusuf nggak masuk surga. Baru dengar ya. kenapa? Ya itu. Jadi yang percaya Yesus itu cuman Maria, kemudian Yakobus yang menulis kitab Yakobus, dan Yudas yang menulis kitab Yudas. Sementara Yoses dan Simon tidak percaya. Kenapa Lalu itu? kedua adik perempuan. Ya. 2 Yohanes 1 ayat 1 dan 4. 2 Yohanes 1 ayat 1 dan 4. Ibu yang terpilih. Lalu ayat 4. Separuh dari anak-anakmu tidak percaya. Clear? Very clear, 1 menit. Oh iya, memang luar biasa memang. Nah, kau bingung lagi kan Bang Meme? Pak Pendeta, aku mau nanya dikit Pak Pendeta. Ya, boleh. Nanya Oh. aja. Enggak, karena Pak Pendeta ini memang benar-benar hafiz Alkitab ini, luar biasa dia ini. Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru dengan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu sama nggak orangnya, sosoknya? Sebenarnya sama, cuman yang di perjanjian lama roh. Tuhan yang masih Tuhan yang roh, ya. Makanya dibedakan menjadi Tuhan huruf besar semua. Yang di bumi fisik manusia itu Tuhan juga, tapi fisik. Bingung juga toh. Kok Tuhan fisik? Ya toh? Kok Tuhan fisik? Bingung yang keberapa ini? Ya. Tuhan yang fisik ini mati disalib lalu bangkit jadi Tuhan yang roh. Ya. Pak Pendeta, Bingung. aku mau baca ayat dulu Pak Pendeta di 2 Samuel 6 ayat 18 Pak Pendeta. 2 Samuel 6:18 coba. Mungkin aku jadi ingat nanti. Baca. Langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan bisa menampung engkau. Ya, betul. Sudah? Cuman begitu Sudah, doang. Iya, Emang Pak. langit ada berapa tingkat? langit 7 tingkat. Salah, 3. Oke, 3 lah, taruh 3 dulu lah. Ya, langit yang melintasi langit artinya langitnya bumi ada 2 tingkat. Nggak bisa Langit yang menampung mengatasi itu. segala langit. Betul, itu langitnya bumi 2 tingkat. Baru ada langit ketiga ini milik Allah. Yang bisa menampung tahta Allah, langit tingkat 3. Yang bisa menampung Allah loh ya. Tapi kenapa Allah bisa datang ke dunia menjadi Yesus? Ya bisa saja. Itu untuk menyatakan penyataan Allah. Kenapa dunia bisa menampung Allah itu? Kenapa? Kenapa dunia bisa menampung Allah sedangkan 2 Samuel 6 ayat 18 kan langit yang mengatas segala langit juga tidak akan bisa menampung engkau. Ya, karena harus jadi fisik. Makanya jadi fisik. Masuk akal Pak Didi. Masuk Sama akal du- itu. Sama 2 Tawarik 6:18. 2 Tawarik 6:18, Pak. Tetapi benarkah Dua Tawarik 6:18 itu sama itu. Ya, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah Ya yang kudus sudah, itu tidak ada yang salah. Allah ke bumi jadi manusia. Kalau saya maknai Pak gini Pak, Tuhan nggak akan cukup. Bumi ini nggak akan cukup menampung. Ya sudah, kan kamu kalah hafal dengan saya Alkitab. Nyerah aja dah. Oh ya, kita kalah hafal aja Bang Andi Cilitong. nggak benar Iya, lah. jadi jangan tafsir. Kamu tafsirmu nggak ada apa-apanya sama saya. Oke Pak, jadi gini Pak Hadi, nggak apa-apa. Gini Pak Hadi, di 1 Timotius 1:17 sama 1 Timotius 6:16 itu dikatakan Tuhan tuh tak nampak, Maha Esa, tak bukan manusia dan sebagainya Pak. Gitu Pak. Ngerti?
Ya. Ngerti? Anda harus baca Titus 2 ayat 13. Penyataan bukan pernyataan. Penyataan Allah yang tidak nyata menjadi nyata. Penyataan Allah Maha Besar Yesus Kristus. Appearing of great God. Jadi Yesus yang manusia itu penyataan bukan pernyataan ya, yang tidak nyata menjadi nyata tuh. Jadi Timotius nggak bertentangan ya. Ketika menjadi manusia ada ayatnya, Titus 2 ayat 13. Penyataan. Ini kontra lagi nih Pak dengan Urus Tuhan dulu Pak Pendeta. kontra lagi Pak dengan Keluaran 33:20 sama Yohanes 5:37 Pak. Sama aja. Yohanes 5:37, Bapak itu bisu mau ngomong naon. Suara. Keluaran 33:20 Pak. Manusia tidak bakal bisa melihat. 33:20 itu adalah kalau kamu melihat aku, kamu gosong. Ya, nggak bisa manusia melihat Tuhan mati. Nggak bisa mati, gosong Nah. jadi debu. Tapi ternyata Yesus Tuhan katanya turun ke bumi. Nah ini dia, kan Tuhan yang fisik itu Allah yang berkarya. Makanya Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Yohanes 13:13. Oleh kalian diganti, aku guru dan tuan-tuan. Kurios tuh, jahat banget kalian tuh. Jelas aku guru dan arkontas, kalian ganti jadi kurios. Jahat banget kalian. Tuhan kamu ganti tuan-tuan. Kalau kuri itu satu, kalau kurios itu jamak. Tuan-tuan udah gitu jamak lagi. Jahatnya luar biasa. Nah, itu kan kitabnya Pak Atidi sendiri. Siapa nih ya? Kayak tanda kok. Ya kalau kitab saya kan Yesus berkata aku guru dan Tuhan. Tuhan. Oke? Oleh Tritunggal diganti aku guru dan tuan-tuan. Ngerti? Iya ya. Ngerti Pak, ngerti. Gara-gara Tritunggal. Jadi Pak Mimi. kurios itu tolong dibuang Pak. Kurios itu tolong dibuang. Mestinya aku guru dan arkontas. Keren ini. Kalau ini keren. Jadi Nah, jangan itu pakai ribet. kurios Pak. Itu Anda menghina Yesus. Yesus Tuhan kamu bilang tuan-tuan. Mending Wah, tuannya satu. Jamak lagi. jamak lagi. Malah tambah bingung Pak Tidi ya. Kalau satu itu kuri. Kalau jamak itu kurios. Iya, enak ini, jelas ini. 1 menit very clear. Very clear. Mm-mm. Kalau aku lihat dari cara Pak Pendeta ini menjelaskan, pertama Pak Pendeta ini memang hafiz Alkitab. Yang kedua kayaknya Pak Pendeta ini sudah pernah dari surga kayaknya ini. Enggak, saya pernah dikuasai roh ya. Mimpi, dalam mimpi atau tunggu dulu, dalam mimpi atau benar-benar Enggak dalam mimpi. nyata? Seperti yang dialami oleh Yohanes ya. Jadi kita dikuasai roh begitu. Dikuasai roh, saya ditunjukin alam maut. Jadi saya itu detail banget alam maut ngerti. Yang kedua, saya ditunjukin penghakiman. Jadi nanti kelompok penghakiman sebegitu cepatnya karena yang dihakimi harus 556 miliar orang. Tuh. Coba disampaikan gambarannya dulu. Gambarannya ya. Oke. Ya. Jadi nanti di dalam penghakiman dulu itu dibagi 1, 2, 3, 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kambing dan domba. Kambing dan domba. Kambing dan domba itu dihakimi, tidak dihakimi sih, cuman dilihat pakai kitab kehidupan. Langsung itu sebentar ya. Sebentar beres. Kemudian yang kedua penghakiman Musa. Kepada orang Yahudi, Musa kan bilang yang menghakimi kamu itu Musa nanti. Yesus kan bilang begitu. Semua dari yang dulu zaman-zaman kitab Musa, zaman-zaman agama Yahudi yang menghakimi Musa. Lalu yang ketiga penghakiman 12 rasul kepada 12 suku Israel. Dihakimi semua. Nah yang seru adalah penghakiman rame-rame. Ini paling seru ya. Yesus memberi ilustrasi ya. Ada 4 kelompok ya. Ini kelompok Tritunggal ya. Kelompok pertama Tritunggal nih. Tritunggal bawa kitab semua, pada bawa kitab semua. Udah nyenggol aku nih berarti ini Pak Pendeta. Nah, ya pokoknya Tritunggal lah ya. Tritunggal Aku bawa kan kitab Tritunggal nih, Pak ceritanya Pendeta nih. nyenggol nih. Bro Me, siapin bener juga sekalian. Ya. Jadi
Jadi bawa kitab ya, lalu dia ditanya ya toh, kasih simulasi dulu satu gerbong ya, isinya kurang lebih 100 orang. Ini kamu salahnya di sini ya, itu kamu kitabmu, kamu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada itu. Oke ya, lalu go to hell semua, go to the lake of fire. Pertama pelan dulu satu gerbong, habis itu seperti cahaya, karena gerbong ini bisa memuat 5 juta gerbong. Seperti cahaya, cuy, gitu, masuk semua ke neraka. Terus semua ada 4.900 keyakinan sekarang ini. 4.300 keyakinan di Jagat Raya sekarang ini. Jadi nanti dibagi-bagi cepet, kasih simulasi satu gerbong, twing, satu gerbong, twing, satu gerbong, twing. Kalau Valen masuk Itu di kategori yang mana itu Pak Pendeta? Nah, Valen Valen masuk domba itu. masuk di domba. Oh, dia domba ya. Ya. Kalau saya Dia masuk itu tadi yang bawa kitab tadi itu. kan Tritunggal, masuk di kategori mana? Ya. Yang kategori go to the lake of fire. Oh, kalau Pak Pendeta? Oh, kalau kita nggak di situ dihakiminya, kita sudah kebangkitan pertama, rapture. Oh, iya, diprioritaskan ya. Orang-orang Kristen penyembah Yesus Kristus itu di kebangkitan pertama. Ini kan kebangkitan terakhir, penghakiman terakhir. Berarti diprioritaskan ya. Di kebangkitan pertama. Ayat Alkitab nulis kebangkitan pertama ya. Tapi nanti di surga Pak Pendeta ada istri dan anak nggak itu? Atau Pak Pendeta sendiri? Nggak ada. Jadi tidak mengenal istri dan anak, tidak punya gender laki perempuan. Cuman jabatannya macam-macam. Paling tinggi raja. Ya. Tapi raja kan cuma Tuhan itu sendiri. Kok kenapa kita bisa jadi Ya. raja Pak Pendeta? R-nya huruf kecil. Makanya Yesus itu raja di atas segala raja. Raja ya, R huruf besar. benar ya. Yesus Kita raja di itu atas raja-raja raja, kecil. kita raja di bawahnya ya. Ya, R-nya huruf kecil kita. Oh, Raja ya benar. R-nya huruf kecil. Ada banyak raja nanti ya. Ke-12 rasul itu jadi raja dan orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Yesus itu jadi raja. Punya umat nanti, punya pengikut, punya wilayah gitulah. Jabatan nomor 2 pemuji, jabatan nomor 3 adalah penyembuh, jabatan nomor 4 adalah kolektor. Ini supaya mudah aja mengkoleksi persembahan. Persembahan Oh, dari di surga luar. masih ada persembahan lagi Pak Pendeta. Ada persembahan dari bangsa-bangsa dimasukkan ke surga. Karena Persembahan apa surganya kan itu? ada di bumi. Dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang? Pak Teddy, bentar, Pak Teddy. Kemungkinan besar emas, ya, emas dan barang-barang di surga, buat di surga untuk kepentingan surga. Kita nggak perlu emas. Di surga mungkin mau bikin apa, jalan ditambahin ada cabang-cabang begitu. Oh, Persembahannya ada. berarti emas itu dibuat jalan mungkin ya untuk. Kemungkinan besar jalan karena ada ayat Alkitab jalannya dari emas. Oh, iya. Kan nambah Luar- terus toh surga itu Luar akan biasa nambah. Pak Pendeta, ini memang luar biasa, benar-benar luar biasa ini. Ya. Jadi Saya baru surga tahu. itu tambah kurang ya, tambah kurang. Nanti yang dari ini di bumi baru, jangan bicara bumi sekarang. Di bumi baru, orang yang mati beriman pada Yesus masuk surga. Di surga ada pemberontakan juga. Yang tidak setia merasa bosen lah berontak, masukin ke neraka berkurang 1, masuk dari bumi tambah 1. Jadi tambah kurang. Enggak lah Pak Pendeta, di surga kalau bosan kita kan tinggal pindah ke Tidak, surganya perhatikan tetangga sebelah. baik-baik. Perhatikan baik-baik. 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat saja sampai hari ini ada yang berbuat dosa. Malaikat. Pak 2 Pendeta, Petrus 2. Pak Pendeta, kalau di surga nanti kalau kita bosan kita tinggal pindah ke surganya tetangga sebelah, kan ada 72 bidadari di situ. Jangan begitulah, itu nggak Oh baik. iya, maaf. Dikurang-kurangi 100 istri. Oh iya. Tidak usah seperti itu. Jadi ayat Oh iya, Alkitab maaf, Pendeta. Maaf. mengatakan, ya, sampai hari ini masih ada malaikat berbuat dosa. Lalu ditaruh di gua-gua. Sampai hari ini. Jadi terus malaikat itu kurang satu. Sekarang jumlah malaikat di surga 66 miliar 700 juta. Kurang satu. Nggak digabungin sama malaikat yang jadi setan dibawa oleh ekor iblis. Nggak digabungin. Ya. Baru dengar pasti. Itu di surga. Baru kaget saya. Sama Itu di mendapatkan surga. info baru. Nah, tak kasih tahu alam maut.
Ya, Alam maut gimana? alam maut itu cara masuknya kayak orang mau tambang emas. Pertama turun dulu bikin sumur yang disebut the Oh, kayak bottomless. macam terowongan Hamas gitu. Enggak, ini turun dulu, jangan mendatar dulu, turun kayak sumur yang disebut jurang maut. Ya, turun dulu, mungkin sekian kilometer gitu, turun betul-betul turun kayak sumur, lalu baru di dalam cabang-cabang. Yang cabangnya banyak disebut alam maut, yang makin ke dalam lagi disebut kerajaan maut. Semuanya sekarang digembok oleh Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18. Kalau Anda dari jadi pendeta palsu, Anda masuknya di paling dalam tempatnya iblis, tapi iblisnya